Shalom. Shalom. Katakan samping kanan kiri, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Kita mau mengawali ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Kuduskanlah setiap hati kami Tuhan. Kami tetap berkenan di hadapan-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Kami benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan percaya Bapa, Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Kita mau datang pada hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan kesungguhan hati kita, dengan kerinduan hati kita. Kita mau datang menghampiri tahta kudus-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan,
Engkau kudus Tuhan, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Surga bumi menyembah, katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu, kami semua. Sebab Engkau besar Tuhan, segala perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh sangat amat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari
setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Syukur bagimu Yesus. Kau Allah yang baik Yesus. Terima kasih Yesus. Yes. Terima kasih Yesus. Yes. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyian puja dan kepada Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Yes, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyian puja dan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau kebahagiaan sukacita yang kami dapatkan selain daripada datangnya daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami bersukacita. Hati kami beria-ria menghadap Engkau. Hati kami bersyukur, membawa pujian penyembahan kami masuk dalam hadirat Allah untuk mengalami kuasa Tuhan, berjumpa dengan Engkau dan mengalami lawatan dan jamahan kuasa daripada Allah. Di sini Tuhan ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Di sini Engkau ada bersama dengan kami. Kami mengizinkan kuasa Tuhan bekerja dengan leluasa untuk melawat umat-Mu, melawat kami semua, sehingga terjadilah terobosan baru dalam kehidupan kami. Kami melihat Tuhan, kami melihat kuasa Tuhan, bahkan kami melihat hal-hal yang mustahil yang Kau lakukan bagi kami, yang setadinya kami tidak mengerti dan tidak dapat melihat. Oleh karena Tuhan hadir, Tuhan melakukan, dan Tuhan memampukan kami untuk melihat semuanya ini, semua oleh karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Biarlah pada pagi hari ini atau pada siang hari ini, mata kami boleh melihat kehadiran Tuhan dan memberkati kami semua. Itulah sebabnya Tuhan, kami membuka ibadah kami yang kedua ini, dari awal, pertengahan dan sampai akhirnya kami serahkan sepenuhnya kepada Allah yang menguduskan hidup kami, kepada Allah yang memberkati kami, kepada Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya.
Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, amin. Yesus cinta saya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita ada lebih dari pemenang, seorang pemenang. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam segala
hati kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Yes, terima kasih. Ku mau menyenangkan-Mu. Yes. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saja untuk semua bangsa berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini. Kami mau dibentuk Tuhan lewat kebenaran firman Yesus. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan Yesus. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Serahkan pada Ibu Gembala. Hanya itu kerinduanku. Hanya kerinduanku. Hanya Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati kami masing-masing saat ini. Adakah Tuhan melihat kerinduan yang dalam dari hati kami untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan? Atau Tuhan belum menemukan hal ini ada di hati kami? Tuhan, kami ingin dan kami mau menyukakan hati Tuhan.
Kami perlu kemampuan yang daripada Tuhan. Kami perlu pertolongan daripada Allah. Kami perlu kekuatan daripada Tuhan agar kami dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Untuk menyembah Engkau, mendengar firman Allah. Apa yang kami lakukan pada siang hari ini, kiranya ini dapat menyukakan hati-Mu ya Allah. Sehingga kami semua yang hadir, semua yang datang, semua yang mendengar dan memuji-muji Engkau di dalam persekutuan ini, kami boleh menikmati, kami boleh menerima berkat yang Tuhan sudah tentukan bagi anak-anak-Mu, bagi kami, bagi jemaat-Mu, dan bagi orang yang sudah percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami siap untuk menerima. Dan dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat WL Singer, ya, pemain musik yang luar biasa, yang sudah mengantar kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Allah, dalam ibadah ini. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Masih siap diberkati oleh Tuhan? Amin. Masih merindukan berkat Tuhan? Amin. Bukalah hati kita lebar-lebar di hadapan Tuhan ya. Karena kita sudah diberkati dan masih terus mau diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita akan membuka firman Tuhan pada ibadah yang kedua ini masih dengan tema yang sama. Dan juga teks yang sama dengan ibadah pagi. Yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, puji Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Ya bersama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, sering kita dengar tentang nama Henokh. Henokh, Elia, mereka adalah hamba-hamba Tuhan, nabi Tuhan, ya, pelayan Tuhan yang tidak mengalami kematian tapi langsung diangkat oleh Tuhan. Sebelum mereka terangkat diangkat oleh Tuhan, sebelum Henokh diangkat oleh Tuhan, sebelum dia meninggalkan dunia ini, Henokh sudah menerima kesaksian bahwa dia itu berkenan di mata Tuhan. Di dalam ayat yang ke-5 tadi dikatakan, yang ke-6, ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang percaya, barang siapa yang barang siapa ya, ada di sini, barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan pada ibadah yang kedua ini juga berbicara tentang iman, ya saudara, iman. Saudara memiliki iman? Saudara punya iman? Amin. Semua di sini punya iman? Amin. Jangan sampai ragu-ragu loh, saya punya enggak sih? Dia punya iman, saya enggak punya. Saudara, kita semua sadar atau tidak, kita semua memiliki iman. Kita semua punya iman. Karena di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan di situ mengatakan, janganlah engkau memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang dapat kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa supaya kamu dapat menguasai dirimu sesuai dengan ukuran yang dikaruniakan kepadamu. Ayat ini menegaskan kepada kita kembali bahwa kita ini memiliki, masing-masing memiliki iman. Oleh sebab itu saudara, jangan tergantung hidup, jangan tergantung dengan iman orang lain.
hiduplah tergantung dengan Allah melalui iman kita. Amin saudara. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kita ini semua masing-masing memiliki iman. Nah sekarang pertanyaannya, iman yang bagaimana yang kita miliki? Iman yang seperti apa? Saudara, karena Tuhan itu adalah roh. Kita harus menghadap Dia melalui iman kita. Yang pertama kita akan melihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 ini. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Iman yang menyenangkan hati Tuhan adalah iman yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Jangan pernah berpikir Tuhan itu gak ada bagi saya. Tuhan itu selalu ada bagi kita. Amin saudara. Iman seperti inilah yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah roh, maka iman ini adalah mata untuk kita bisa melihat Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan di sini Efesus pertama ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saudara, Rasul Paulus adalah pemimpin rohani. Dia tidak mau melihat jemaat di Efesus hanya berdiri di tempat, berlari di tempat. Dia menginginkan jemaat Efesus ini mengalami terobosan dalam hidup mereka. Baik itu secara rohani dan juga secara jasmani. Dan saudara, kerinduan ini tidak cukup hanya kerinduan. Kerinduan ini dia ungkapkan kepada Tuhan melalui doa. Dia katakan dalam ayat tadi, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, dia berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hati orang-orang di Efesus ini menjadi terang. Supaya mereka boleh melihat ada pengharapan terkandung dalam panggilan Tuhan atas kehidupan mereka. Ada berkat yang luar biasa terkandung dalam panggilan Tuhan atas kehidupan mereka. Rasul Paulus ingin mereka bukan hanya melihat tetapi mengalami. Karena sudah ada berkat-berkat yang Tuhan sudah tentukan bagi orang-orang kudusnya. Tuhan sudah mempunyai berkat yang Tuhan tentukan bagi kita masing-masing. Amin saudara. Apakah kita sudah melihat? Apakah kita masih meragukan? Firman Tuhan mengatakan saudara, kita masing-masing sudah memiliki apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Yaitu berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmani. Namun kadang-kadang kita tidak melihat. Kadang-kadang kita tidak mengalami. Kenapa? Salah satunya saudara, karena iman kita tidak bekerja. Iman kita tidak bergerak. Karena kita tidak mau mengimani berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Di situ dikatakan bagaimana Rasul Paulus dan Silas, ya, mereka karena memberitakan Injil, kejadiannya di kota Filipi, mereka diikat, mereka dibelenggu, mereka dipasung, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Sudah pasti secara fisik menderita, secara rohani juga menderita. Bukan hanya Rasul Paulus, Silas pun diperlakukan seperti itu. Ditaruh di tempat yang sama, mengalami hal yang sama. Saudara, meskipun Rasul Paulus, Silas merasakan penderitaan secara fisik dan juga secara rohani, namun mereka tetap dapat memuji Tuhan dalam penjara. Mereka tidak berteriak histeris. Mereka tidak menangis berteriak-teriak yang akan membuat gaduh suasana dalam penjara. Tidak. Mereka memuji Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, masih tetap bisa memuji Tuhan. Kenapa? Rahasianya di mana?
Karena mata hatinya sudah dijadikan terang oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan. Sehingga dalam suasana seperti itu mereka berdua tetap dapat melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Dalam penjara, dalam tekanan, dalam penderitaan. Kalau mata hati kita sudah diterangi oleh Tuhan, maka kita bisa memuji-muji Dia. Karena kita tahu, kita melihat jelas bahwa Tuhan itu ada untuk kita di sana. Amin saudara. Seringkali kita berdoa, enggak salah sih, Tuhan sembuhkan saya, bagus. Tuhan berkati saya, tidak salah. Tuhan tolong saya, Tuhan suka. Kita berjerit minta tolong kepada Dia, berseru manggil Dia. Tetapi ada baiknya juga kita belajar dari Rasul Paulus. Berdoa dan mendoakan orang. Supaya mata hati mereka diterangi oleh Tuhan. Sehingga kehidupan mereka terus bergantung kepada Allah. Kita berdoa juga kepada Tuhan supaya mata hati saya ini Tuhan jadikan terang. Jadikan terang atau terangi mata hati saya supaya saya dapat melihat Tuhan hadir dalam hidup saya. Terangilah ya Tuhan hati saya. Celikkan mata hati saya supaya saya boleh melihat kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan saya, ada dalam rumah tangga saya, ada dalam pelayanan saya. Amin saudara. Kita berdoa seperti Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah mengalami yang namanya mata hatinya diterangi oleh Tuhan. Dalam keadaan apapun masih tetap memuji Tuhan. Bukan mengeluh, tapi memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat 8 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, sering kali kita mengatakan saya bukan orang suci. Saya bukan orang yang kudus, benar itu pengakuan yang jujur. Tahu nggak saudara, tahukah kita? Hati kita ini bisa suci, menjadi suci oleh karena apa? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan hati kita dari segala kejahatan kita. Hati kita bisa suci apabila Tuhan mengampuni dosa kita. Apabila kita sudah menerima pengampunan di hadapan Allah. Hati kita suci kembali, yang tadinya kotor oleh karena kita mengaku dosa kita. Tuhan mengampuni, di sanalah hati kita suci karena Tuhan menyucikan. Amin saudara. Firman Tuhan seperti itu. Itu yang Dia katakan. Apa kata Tuhan? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang hatinya disucikan, mereka itulah yang melihat kuasa Tuhan. Yang melihat kedahsyatan Allah, yang melihat kehebatan Tuhan. Bekerja, bukan hanya dalam hidupnya, bekerja di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita menjaga hati ini, menjaga kesucian hati ini. Karena hati yang telah disucikan oleh darah Yesus akan membawa kita untuk melihat Tuhan. Akan membawa kita untuk melihat kebenaran-kebenaran Tuhan. Firman Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup berjalan dengan iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayatnya, bisa ditayangkan nanti. Ya. Yang terdapat di dalam orang yang suci hatinya akan di dalam, coba kita melihat dulu ya, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 11. Di situ dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kalau kita tidak berdosa di hadapan Allah,
Kalau kita tidak berdosa dengan Tuhan, hati kita ini suci. Oleh sebab itu banyak dan banyaklah isi hati ini dengan kebenaran firman Allah. Saya enggak tahu, saya harap paling tidak sehari satu pasal masuk tersimpan di hati kita dan ada di pikiran kita. Meskipun kita enggak ingat semua firman Allah, pada waktu kita butuh firman itu, firman yang tertanam di hati, tersimpan di pikiran kita, akan mengingatkan kita, menguatkan kita, mengarahkan hidup kita. Firman yang tersimpan di hati ini seperti pemazmur mengatakan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 11 ini, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Kenapa kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hidup ini? Karena firman inilah yang akan mengajar, mendidik kita, menegur kita, mengarahkan hidup kita, dan mengubah karakter hidup kita. Sehingga kita menuju kepada karakter Kristus. Disucikan, dibersihkan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau kita akan terus disucikan, diubah, dan juga Tuhan mau kita terus berjalan di dalam iman. Kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kita melihat 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, ya, sebab hidup kami ini hidup karena percaya bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tuhan mengajar kita untuk terus hidup berjalan dengan iman. Bukan hanya melihat. Mungkin saat ini di tahun 2023 ini kita melihat rasanya apa yang kita lihat, waduh, anak-anak saya ini udah sekolah minggu, udah masuk ke teens, udah ke youth nih contoh. Kok karakternya gak berubah ya? 2023 ini karakter suami saya sering kali membuat saya sedih, membuat saya menangis, membuat saya susah. Kok gak berubah karakternya? Saya sudah bergumul, kok tidak ada perubahan? Tahun 2023 ini kok istri saya ini karakternya sudah begini, udah ikut kaum wanita, ikut pelayanan, ikut ibu gembala kemana-mana berdoa, kok karakternya gak berubah? Apakah kita akan berdiri sampai di sini? Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Kita harus terus berjalan dengan iman. Sekarang belum ada perubahan. Tahun 2024 kita akan melihat, saya akan melihat ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan keluargaku. Amin saudara. Berjalanlah dengan iman. Mungkin kita merasakan 2023 akan segera berakhir. Waduh, rasanya saya pelayanan gak maksimal. Ya. Sepertinya saya ibadah itu gak maksimal. Sebulan cuma 2 kali, setor muka, gak sungguh-sungguh. Kita masih mempunyai iman. Hari-hari ke depan, kita akan lebih bersungguh-sungguh lagi beribadah. Amin saudara. Lebih bersungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Berjalan dengan iman. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau kita melihat, hidup hanya karena melihat. Saudara, kita bukan maju tapi kita mundur. Karena banyak sekali yang kita lihat yang tidak berkenan di hati kita. Bahkan membuat kita menangis. Membuat kita susah mungkin. Membuat kita harus bergumul. Membuat kita harus introspeksi di hadapan Allah. Tapi ingat, kita harus tetap berjalan. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Tetapi berdasarkan iman kepada Tuhan. Hidup ini akan lebih baik. Ekonomi pas-pasan tahun 2023 dengan iman 2004 akan lebih baik. Amin saudara. Abraham, dia bisa sampai ke negeri Kanaan. Tinggal di negeri Kanaan. Menetap di negeri Kanaan. Anak-anaknya lahir di negeri Kanaan. Yang kita tahu, yang sering kita dengarkan Ishak dan Ismail gitu. Ya.
bahkan mati di negeri Kanaan. Kalau kita lihat lagi ceritanya kejadian keluar itu, bahkan keturunannya yang disebut orang Ibrani yang diperbudak di Mesir itu bisa keluar dari Mesir dan sampai menduduki negeri Kanaan menjadi negeri mereka. Kok bisa ya? Siapa Abraham? Orang biasa. Tapi ada yang luar biasa. Abraham adalah orang yang mendengar firman Allah. Ketika dia mendengar, dia mentaati, melakukan. Sehingga dia sampai, bahkan keturunannya sampai menduduki tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Berjalan dengan iman. Kembali saudara kita melihat bagaimana Abraham ketika Tuhan suruh supaya dia mempersembahkan Ishak anaknya di Gunung Moria. Di tanah Moria, salah satu gunung yang tinggi ada di sana. Ya saudara, kalau kita sebagai manusia pasti rasanya menjadi lemes sekali ya, nggak bisa berjalan. Ya, nggak bisa berjalan ke sana karena aduh masa anak saya harus mati gitu, harus dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi saudara kita melihat ceritanya Abraham, dia pergi dengan membawa anaknya yang akan dia persembahkan di tanah Moria itu dengan dengan tenang begitu ya saudara, dengan langkah yang pasti, langkahnya maju tentunya. Kenapa bisa seperti itu? Dia nggak ada tangisan, nggak ada keluhan, nggak ada kemarahan, nggak ada kekecewaan, nggak ada keraguan, terus berjalan, membawa anaknya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kok bisa begitu ya? Kok bisa setenang itu? Hatinya Abraham terbuat dari apa? Pikirannya kemana? Apa dia nggak mengasihi anaknya? Saudara, bukan begitu. Karena dia bisa bersikap tenang seperti itu. Menjalankan, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Untuk mempersembahkan anaknya karena dia memiliki iman. Kalau aku meninggalkan kemahku, meninggalkan istriku Sarah di kemah dan membawa anakku Ishak ke tanah Moria, maka aku akan kembali kepada istriku, kembali ke kemahku juga dengan membawa Ishak. Loh, bukankah Tuhan bilang Ishak harus dipersembahkan di sana? Tapi dia tetap memiliki iman. Kalaupun Ishak akan dipersembahkan di sana untuk Tuhan, artinya dia meninggal. Tapi dia memiliki keyakinan yang penuh. Kalau Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, membentuk manusia dari debu tanah, dia menghembusi napas dan manusia itu menjadi hidup. Buat Abraham, tidak sulit bagi Tuhan untuk menghidupkan anak yang sudah mati. Iman yang luar biasa. Bagi Abraham tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan suruh melakukan, dia lakukan tanpa sungut-sungut. Tanpa tawar-menawar, dia lakukan, dia taati. Dan akhirnya kita tahu sesuai dengan imannya. Dia pun kembali ke kemahnya, menemui istrinya Sarah bersama dengan anaknya dalam keadaan sehat. Karena Tuhan sanggup menyediakan korban persembahan berupa domba yang ada, yang Tuhan siapkan di tanah Moria. Sekali lagi saudara, imani yang menyukakan hati Tuhan. Iman inilah yang dimiliki oleh Abraham. Bagaimana dengan kita? Mari kita terus akan belajar. Belajar terus dari pengalaman hidup. Belajar dari firman Allah. Belajar dari sesama supaya kita memiliki iman. Iman yang menyukakan hati Tuhan. Hatinya diterangi oleh Tuhan. Hatinya disucikan oleh Tuhan. Dan berjalan dengan iman. Maka dapat melihat Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, iya dan amin. Yang kedua,
Iman yang menyukakan hati Tuhan adalah iman yang memiliki keyakinan bahwa, kembali lagi kepada Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Ibrani 11 ayat yang ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman yang menyenangkan hati Allah adalah iman yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan memberikan upah. Kepada siapa Tuhan memberi upah? Siapa yang akan menerima upah daripada Tuhan? Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, merekalah yang akan menerima upah daripada Tuhan. Upahnya apa? Rasanya ingin tahu apa sih upah daripada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa sih upah daripada orang yang setia dalam pelayanan? Apa sih upah daripada orang yang mentaati firman-Nya? Upahnya apa, saudara? Matius 7 ayat 7. Ini upah yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Mintalah, maka kita akan diberi. Itu upah. Carilah, bekerja di mana Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Itu upah. Kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ketoklah pintu. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka pintu yang tertutup pun dibukakan. Bukan manusia membukakan. Tuhan yang membukakan. Sehingga kita merasa tercengang dan terheran-heran. Kok bisa ya? Saya enggak berpikir loh. Di sini saya mendapatkan tempat. Di sini saya akan bekerja. Kok bisa ya? Saudara, semua itu karena Tuhan buka jalan untuk kita. Amin, saudara. Ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Nah, kalau kita melihat lagi, saudara, di dalam Matius pasal 19 ayat 27 sampai dengan dan ayat 29. Bisa dilihat. Ya. Matius 19 ayat 27. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudara, saudara pernah gak bertanya seperti Petrus sama Tuhan? Tuhan, saya sudah melakukan ini. Tuhan, saya sudah mengerjakan ini. Saya sudah berbuat ini. Upahnya apa, Tuhan? Pernah, saudara? Paling tidak di hati kecil kita. Kok saya begini? Apa ya nanti? Upah apa yang Tuhan berikan? Pertanyaan ini pendek, simple, jelas, tajam, harus dijawab. Karena Petrus bertanya kepada Tuhan, maka yang akan menjawab siapa, saudara? Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, yang menjawab pertanyaannya siapa? Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Ayat 29 ya. Dari Matius pasal 19 ayat 29 ya. Firman Tuhan katakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan sudah pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi sebelum itu ada berkat berapa kali lipat, saudara? 100 kali lipat. Saudara, di sini kita melihat pengorbanan kita yang kita tujukan untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Untuk kerajaan Allah, Tuhan akan memberikan kita upah. Tenaga
yang kita keluarkan, yang kita pakai untuk melayani, Tuhan akan memberikan upah. Ada upahnya loh saudara. Tidak kecil loh. Tidak sedikit, tetapi 100 kali lipat. Bapak, Ibu, Saudara ingin menerima 100 kali lipat dari apa yang kita tabur? Itu udah janji Tuhan loh. Tapi harus menabur dengan sungguh, dengan rela, berkorban dengan sukacita. Lebih daripada cukup untuk kita hidup di dunia ini. Tidak selalu kita menabur di rumah Tuhan. Dimanapun Tuhan gerakkan, kita menolong seseorang, membantu seseorang, mendoakan seseorang, menguatkan seseorang. Apa yang saudara lakukan, Tuhan akan kembalikan lagi kepada kita 100 kali lipat. Ada upah. Lalu seandainya kita baru menerima 100 kali lipat atas taburan kita, atas pengorbanan kita. Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa. Siapa yang akan meneruskan? Yang 90 itu. Apakah janji Tuhan batal? Biar langit, apa tadi? Bergoyang. Bumi bergoyang, matahari tidak bersinar. Tapi firman Tuhan tidak gagal. Tuhan tidak membatalkan janjinya. Lalu pertanyaan, siapa yang akan meneruskan berkat itu? Mengalami berkat itu. Tuhan kan bilang 100 kali lipat. Ada jawabannya dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25 mengatakan. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Bahkan anak cucunya meminta-minta roti. Kalau kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai oma, sebagai opa yang memiliki iman yang menyenangkan hati Allah. Apapun yang kita lakukan tujuan untuk Tuhan, jerih lelah kita, pengorbanan kita, Tuhan akan kembalikan kepada kita. Kalaupun kita sudah tidak ada, maka anak cucu kita akan menerima apa yang harus kita terima. Amin saudara. Udah meninggalkan warisan yang besar. Saudara, saya sangat-sangat mengimani firman ini. Itulah di usia saya seperti ini, saya mau giat. Selama Tuhan masih beri kesempatan untuk melayani, saya tahu. Saya akan menerima, bahkan sudah menikmati berkat daripada Allah. Meskipun belum 100 kali lipat menurut ukuran manusia, masih ada yang ini. Tapi saya tidak punya apa-apa untuk saya teruskan, tinggalkan kepada anak cucu saya. Saya memiliki iman ini saya akan wariskan kepada anak cucu. Supaya berkat 100 kali lipat itu sampai kepada mereka. Yang penting mereka memiliki iman yang menyenangkan hati Tuhan. Kecuali iman itu sudah tidak ada. Tapi saya harap kiranya itu jauh daripada kehidupan kita. Amin ibu-ibu. Ini gereja kelihatan kecil. Kedepannya akan menjadi gereja yang besar. Siapa yang akan meneruskan? Saudara yang akan meneruskan pasti akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena sebagai kita sebagai perintis di sini sudah menerima janji 100 kali lipat itu. Gereja ini bukan kecil, tapi dia akan menjadi besar. Siapa yang akan menjalani? Siapa yang akan mengerjakan? Kita dan generasi selanjutnya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, itu luar biasa ya Tuhan itu. Oleh sebab itu saudara, ada pesan Tuhan untuk kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya. Sini katakan 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
Jerih payahmu tidak sia-sia. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oh saudara. Ini bukan janji manusia. Ini bukan janji gembala, tetapi ini janji Tuhan untuk kita semua. Amin saudara. Mungkin kita merasa seperti Pak Jamal jauh sekali dari Rajak ke sini. Pak Hendra juga jauh sekali Tangerang ke sini. Jerih Pak lelah Bapak Jamal dan Bapak Hendra tidak akan sia-sia. Ingat Pak Ketyong sampai malam saudara, dekor ini bisa ada, dibantu luar biasa oleh hambanya yang setia. Jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Saya paling bisa memantau, Pak bagaimana keadaannya, Pak bagaimana, terus kontak-kontak. Terutama kita kontak kepada Tuhan. Tuhan kami perlu ini. Saudara tahu berapa juta ini habis? Kalau pengen tahu, tanya Tuhan. Berapa ya Tuhan? Semua ini karena doa saudara. Karena Tuhan memberkati saudara. Setiap rupiah yang saudara bawa dikelola dengan cara yang baik. Tuhan berkati. Tanpa kita menangis di hadapan Allah, Tuhan alirkan sehingga kita bisa menikmati dekor yang indah. Dan rencana esok, betul Pak, ini akan dibongkar. Akan dibetulkan kalau WL Singer kalau di sini udah goyang apalagi tuh Ibu Hakim udah merasa goyang nanti nggak nyaman melayani pengkhotbah juga kalau kita undang apalagi yang gemuk loncat sini bergoyang nanti kita betulkan. Nanti Natal siap ya lebih baik. Kita tidak pernah berpikir tadinya tentang beli AC cukup ternyata belakangan panas sekali mulai jemaat saya dengar mengeluh Bu ini. Dalam hati, ya Tuhan, ternyata AC 2 PK sudah terpasang. Kemarin saya ngomong sama Ibu Norma, Bu, rasanya udah berapa puluh juta tahun ini Tuhan berkati gereja. Ada kali 40 lebih Bu, puji Tuhan. Ini semua karena Tuhan mengasihi kita. Karena di sini Tuhan melihat ada iman. Iman yang menyenangkan hati Tuhan. Yang melayani, tidak hitung-hitung waktu. Yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang berdoa meskipun gak panjang doa kita. Kita berdoa dengan iman dan dengan sungguh-sungguh. Harusnya tadinya kita minta 1. Tuhan bisa berikan kita 2. Amin saudara. Berkat berlipat. 100 kali lipat. Kiranya ini kita alami di keluarga kita. Jangan berkecil hati. Masih ada bulan depan, masih ada minggu depan, masih ada tahun depan untuk kita melihat Tuhan di dalam hidup kita. Betapa hebat dan dahsyatnya Dia menggenapi janji. Milikilah iman yang menyenangkan hati Tuhan. Iman yang memiliki keyakinan Tuhan ada untuk kita. Memiliki iman yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan memberikan upah bagi kita semua. Amin saudara. Secara pribadi, secara keluarga, dan juga di gereja. Ini bukan kata orang, tapi kita sendiri sudah melihat, menyaksikannya. Betapa dahsyat Tuhan kita. Dikit lagi kita merayakan Natal, tadi pagi saya dengar kurang 4 juta lagi. Bagi Tuhan kecil itu. Tetap beriman. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Karena Tuhan memberkati kita. Tetaplah beriman. Firman Tuhan katakan sekali lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saudara-saudara kekasih. Berdirilah teguh jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu persekutuanmu dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin saudara. Semangat terus melayani Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ingin mempersembahkan iman yang menyenangkan hati-Mu, dapat melihat dengan mata kepala kami, dengan iman kami, Tuhan ada dalam hidup kami, dan apa yang kami lakukan tidak akan menjadi sia-sia, karena Tuhan akan memberikan upah.
bagi kami. Bukan soal upahnya Tuhan. Kami mau Engkau tetap ada bersama dengan kami. Bukan soal besarnya Tuhan upah itu. Namun kami mau melakukan dengan setulus hati kami. Supaya hidup kami, iman kami berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. WL Singer pemain musik boleh maju ke depan. Tetapi tadi pagi ya pemain musik sudah mendengar firman Tuhan yang sama. Dia kasih istirahat dulu, sekarang kita akan terus ya masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita masing-masing saudara, kita naikkan pujian yang sudah dipersiapkan oleh WL. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Dengan hormat Bapak Jamal akan bagikan perjamuan. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Engkaulah
Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Peganglah roti di tangan kananmu dan angkatlah lebih tinggi. Sebagai penghormatan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena salib itu, karena ada salib itu, kita ada saat ini di sini. Karena ada salib itu, kita diselamatkan. Karena ada darah tercurah di atas salib itu, kita disucikan. Karena ada bilur-bilur Yesus begitu jelas nampak di atas kayu salib itu, kita disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Perjamuan kudus ini bukan perjamuan yang biasa-biasa saja. Tapi perjamuan kudus ini melibatkan kuasa Tuhan. Melibatkan Roh Kudus untuk memampukan kami melihat kasih Tuhan yang besar. Yang Kau sudah nyatakan, yang sudah Engkau lakukan untuk keselamatan kami. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan kasih-Mu, akan cinta-Mu, akan pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Perjamuan kasih ini Tuhan, boleh kami hargai dengan cara memiliki iman yang menyukakan hati Tuhan. Kami mengimani kuasa Tuhan. Kami mengimani perbuatan Tuhan yang dahsyat itu. Dan kami mengimani di dalamnya ada kuasa, ada kasih yang menolong kami untuk kami hidup berubah dan mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur di dalam kasih-Mu, di dalam pengorbanan-Mu, di dalam perjamuan kudus ini kami melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang kurang, yang ragu-ragu, yang kurang beriman ditambah-tambahkan lagi. Sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja. Melalui perjamuan kudus ini kami diberkati, kami bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima, kita imani bahwa kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan ada dalam kita, kita ada di dalam Dia. Sebagai ungkapan iman kita, kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan bersama-sama. Karena ada salib itu berdiri di sana. Karena ada iman Kau berikan dalam hidup kami, kami boleh melihat ada salib itu. Di salib itulah Tuhan menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Di salib itulah Tuhan melakukan karya yang terbesar. Supaya hidup kami dibebaskan, dilepaskan, diselamatkan daripada maut. Di atas kayu salib itu Engkau menunjukkan kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang besar, membawa kami masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, bukankah cawan yang atasnya kamu mengucap syukur ada persekutuan dengan darah Yesus. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus menguduskan, darah Yesus di dalamnya ada kuasa, mujizat, yang sakit mengalami mujizat Allah disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Kita naikkan pujian ini kembali. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya kami diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau Allah yang besar Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah besar Ibu Sembaya, menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Di akhir ibadah ini Tuhan, hati kami tetap bersorak-sorai. Karena kami pulang dengan kemenangan yang berasal daripada firman-Mu. Berasal daripada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Hati kami dikobarkan, kami diberikan semangat lagi oleh Tuhan. Sehingga kami tidak goyah, kami tetap kuat di dalam iman mengiring Engkau. Iman yang menyukakan Allah, menyukakan hati Tuhan. Iman yang memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dapat kami lakukan. Untuk menolong kami, membawa kami untuk lebih dekat, lebih mengenal Engkau. Iman memiliki keyakinan apa yang kami lakukan, ada upah di sana Tuhan siapkan bagi kami. Bukan soal upah, tetapi soal bagaimana kami dapat melakukan perintah Allah. Di sanalah ya Tuhan, 100 kali lipat itu ada untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, yang tidak pernah ingkar janji, yang selalu menggenapi janjinya. Sebentar lagi Tuhan, umat-Mu akan undur dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kami dalam perjalanan pulang. Atau mungkin ada kegiatan, ada keperluan yang lain di mana kami akan pergi. Sertailah kami, sertailah mereka. WL Singar pemain musik yang sudah melayani, Asher Multimedia. Tuhan Engkau memberkati mereka. Jemaat Tuhan yang datang kepadamu dengan sungguh-sungguh mencari Engkau. Sudah juga Engkau berkati. Oleh sebab itu Tuhan, kami pulang dengan damai, ketenangan dan kemenangan daripada Tuhan. Dan minggu depan kami akan kembali berkumpul. Di tengah minggu kembali kami akan mengadakan ibadah. Kiranya Tuhan akan terus menolong kami, menyertai kami dan hadir dalam setiap ibadah kami. Yang kami boleh merasakan, menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengimani kekurangan dana Natal Tuhan akan cukupkan. Waktu kami membutuhkan, Tuhan memberikan bagi kami. Kami sangat yakin dan percaya. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah masuk. Berkati Tuhan umat-Mu yang sudah melakukan ini. Bahkan yang akan melakukan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan.
terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terima kembali berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Berkat Allah Bapa melimpah turun atas kehidupanmu. Sukacita, damai sejahtera Kristus melingkupi hidupmu. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau melihat Allahmu dengan jelas. Bahwa Dia ada dalam hidupmu. Dia ada dalam setiap langkah hidupmu. Dan engkau akan menerima upah. Dan upah itu akan menjadi kesaksian hidupmu. Bagi sesama, bagi orang lain. Untuk memuliakan Tuhan. Dan engkau diberkati oleh Tuhan mulai sekarang. Dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar.